Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, di sini saya sebagai panitia ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form yang mana nanti akan kita gunakan sebagai ujian atau memberikan tes kepada anak didik kita di ulangan PTS semester ganjil 2021. Nah, langkah-langkah nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam pembuatan soal, yang pertama yaitu Bapak Ibu sekalian bisa membuka Google Drive yang mana bisa diketikkan di URL atau kolom kotak isian yang berada di atas alamat websitenya. Coba diketik Drive, kemudian di enter. Nah, kita lihat ya, lagi proses. Nah, setelah keluar beberapa akun, ini kebetulan ada beberapa akun yang telah digunakan di komputer ini, sehingga kita tinggal memilih. Umpamanya belum ada akun yang di situ, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengetikkan PHP MA Tawon, ya, PHP MA Tawon. Karena sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian kita tunggu sebentar untuk mengisikan kolom password. Ya, sini coba diketik isi password Bapak Ibu sekalian. Nah, passwordnya yang telah kita bagikan sebelumnya. Kemudian ketik berikut. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah keluar proses tampilan Google Drive, di samping sebelah kiri itu ada tampilan drive saya. Ya, coba diklik drive saya. Di drive saya kami panitia sudah membikinkan beberapa folder untuk setiap kelas. Nanti naskah Bapak Ibu sekalian bisa dimasukkan di situ. Kok Ibu sekalian mengajar umpamanya matematika di kelas 10 IPA, maka coba dicari di situ. Nah, kita masuk ke bagian semester ganjil, ya, semester ganjil. Di folder itu kita cari mata pelajaran kita. Coba kita masuk ke dalam salah satu naskah atau template yang sudah kami bikin untuk Bapak Ibu sekalian isi. Ya, pertama kita klik. Nah, di sini kebetulan sebagai contoh adalah pelajaran informatika. Ya, pelajaran saya sendiri nih. Nah, pertama di situ dibagi beberapa session, ya. Yang session pertama atau bagian pertama yaitu memuat tentang aturan. Ya, aturan bagaimana siswa itu akan mengerjakan dan sebagainya. Peraturan-peraturan itu sudah ditulis oleh panitia. Di sesi yang kedua yaitu memuat tentang identitas siswa, yang mana siswa harus wajib mengisikan, ya, tanda bintang merah itu berarti siswa wajib mengisikan identitasnya diri masing-masing, ya, diketik dengan nama siswa itu sendiri. Yang kedua diisikan dengan kelas beserta jurusannya. Ya, sudah tinggal klik saja. Yang menjadi pokok atau esensial daripada materi ini yaitu Bapak Ibu sekalian bisa mengisi soal, ya, bisa mengisi soal di kolom soal yang atau di kolom template yang telah kami sediakan. Yang pertama, di situ sudah ada bagian soal pertama itu masih kosong. Silakan Bapak Ibu sekalian mengisinya dengan secara manual, bisa diketik di situ atau di-copy melalui program MS Word yang telah sampean atau Bapak Ibu sekalian ketik di MS Word. Tinggal di copy paste, dimasukkan di situ. Coba kita masukkan secara manual. Kalau secara manual, ini karena pelajaran informatika, maka bisa diberikan atau dikasihkan contoh, sebutkan ada berapa alat inputan komputer. Jawaban pertama A 5, 4, 2 di C 2, kemudian seterusnya 1, dan yang terakhir adalah 6. Nah, kira-kira begitu. Nah, mestinya di dalam
soal yang kita berikan, maka siswa setelah menjawab harus mendapatkan penilaian. Nah, penilaian ini karena soal yang pilihan ganda adalah sejumlah 25, jika skor yang benar itu nanti akan dibagi dengan 25, maka akan ketemu berapa? Maka biar tidak menimbulkan nilai desimal, maka kita bagi atau kita kasih nilai atau penskoran 1 dan 0 saja. Jika benar, maka siswa itu mendapatkan nilai 1, dan jika salah, siswa itu akan mendapatkan nilai 2. Tapi sebelum itu, silakan dicentang wajib terlebih dahulu agar siswa tidak terlewati menjawab soal-soal yang telah diberikan. Setelah Bapak Ibu sekalian mengetikkan jawaban sudah tersusun mulai dari A sampai E sudah diisi semua. Kemudian Bapak Ibu sekalian centanglah bagian wajib diisi. Ya, wajib diisi itu harus centang. Kenapa? Biar siswa tidak terlewati menjawab soal tersebut. Untuk selanjutnya di kunci jawaban itu kita klik, kita masuk kunci jawaban. Nah, di kunci jawaban kita pilih jawaban yang dianggap paling benar. Nah, di sini kita anggap paling benar adalah soal jawaban 5, yaitu A, bagian A. Nah, di bagian A setelah kita milih jawaban yang paling benar, di bagian poin, karena ini merupakan suatu penilaian, maka harus dikasih poin penilaian. Kita 1, ya, kalau benar dijawab 1. Oke, finish, selesai. Begitupun seterusnya Bapak Ibu sekalian, di dalam mengisi beberapa soal, pembuatan soal itu berulang-ulang seperti itu terus. Jika nanti seandainya Bapak Ibu sekalian sudah mengetik di MS Word, tinggal kemudian di blok, di copy, dipastekan di bagian soal dan jawaban yang diperlukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengisi beberapa soal yang telah kita bikin, maka selanjutnya adalah kita ujikan soal tersebut ke anak-anak. Nah, setelah diujikan ke anak-anak, tentunya Bapak Ibu sekalian harus mengambil nilai itu untuk direkap dan dianalisis. Dianalisa untuk selanjutnya mau diisikan atau disetorkan ke wali kelas sebagai isian rapot. Nah, bagaimana cara untuk mendownload nilai atau pekerjaan siswa sebagai respon soal yang telah dikerjakan siswa tersebut, yaitu melalui pembuka di atas, ya, di atas bagian respons, Kemudian kita download pekerjaan siswa dengan klik respon yang berada di atas. Nah, setelah di atas, kemudian cari tanda titik 3 di samping kanan. Nah, itu cuma diklik. Kemudian download file yang berjenis CSV. Ya, diklik download. Nah, kita tunggu prosesnya. Di bagian bawah itu ada hasil downloadan yang masih berupa RAR. Nah, sekarang diklik tanda panah yang ke bawah itu, kemudian show folder. Oke. Di show folder, karena ini masih di RAR, belum bisa dapat kita apa-apakan, maka diklik kanan, kemudian extract here. Oke, hasilnya sudah kelihatan kan Bapak Ibu sekalian? Nah, itu tinggal diklik 2 kali. Masuklah ke Excel. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau filenya ini berantakan bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki. Ini sangat mudah sekali bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal diblok aja di bagian sisi sebelah kolom A sampai ke bawah. Oke, ikuti tutorial yang saya berikan. Oke, setelah itu masuk ke bagian menu data di bagian atas, ya, temannya home, temannya insert dan sebagainya. Di data sudah ketemu. Oke, selanjutnya dipilih di bagian text to column. Ya, setelah itu diklik. Nah, di bagian ada centangan itu dipilih bagian delimited. Oke, di next. Nah, delimited di tab yang ada centangan di tab itu dihilangkan, kita turun ke bawah di bagian koma. Setelah itu di next kembali. Nah, itu sudah kelihatan di layar di bagian preview itu sudah ada pembagian per kolomnya. Nah, setelah itu sudah ada pembagian kolom, maka diklik finish. Oke. Nah, kita bagikan ini
masih belum bisa kita pakai sebagai penilaian atau kita masukkan ke dalam nilai analisis. Nah, ini perlu adanya pembuangan beberapa kolom yang tidak diperlukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, waktu atau di kolom A itu kita buang terlebih dahulu, kita sisakan nama. Berarti di bagian kolom itu nanti dikontrol ya, dikontrol min. Kontrol min di keyboard, kemudian dihapus. Nah, lanjut ke kolom-kolom yang tidak diperlukan, dikontrol min lagi. Ya, oke, sudah hilang. Tinggal namanya aja, ya, nama. Kemudian setting-setting yang lain selain nilai itu kita hilangkan semua. Baik itu jawaban A, B, C dan sebagainya kita hilangkan. Yang penting masih tersisa apa namanya nilai 1/100, 1/, berapa itu? Ya, oke, sudah dihilangkan semua. Kolom termasuk kolom-kolom kosong juga dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Ini perlu atau membutuhkan kesabaran dari Bapak Ibu sekalian, apalagi yang belum pernah melaksanakan. Nah, ini kita ajari supaya Bapak Ibu sekalian bisa mandiri, bisa mengerjakan sendiri, sehingga tidak merasa membebankan orang lain. Kita sudah bisa merasa bisa sendiri dan kita menjadi guru yang lebih merdeka lagi karena bisa mengerjakan hal-hal dengan sendiri. Oke, setelah Bapak Ibu sekalian mendownload kemudian menghapuskan beberapa kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, maka tinggallah kolom-kolom atau nilai-nilai yang kita perlukan. Nah, di situ masih tersisa yang perlu kita rapikan, yaitu kita hanya mengambil satu nilai yang di depan ya dari setiap kolomnya. Kan ada 1.0 tuh ya, 1.00/1 ya, ada 0.00/1. Nah, kita mengambil satu atau satu angka yang berada di paling depan sebelah kiri. Nah, supaya nanti itu bisa kita olah, kita kita kalikan dengan poin dari masing-masing nilai soal tersebut. Yang pertama yang harus kita kerjakan atau kita bikin rumusnya di sebelahnya, di bagian yang paling kosong ya, yaitu kita ketikkan sama dengan ya, lurus ya, sama dengan ini lurus, dan nanti dari nilai yang akan kita ambil sama dengan left. Nah, kita mengambil dari sebelah kiri left, kemudian buka kurung biasa, kurung di atas. Kemudian kita klik nilai yang pertama tadi, baris pertama ya, di B2, di D2 ya, kita klik atau kita ketik manual boleh ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kemudian tanda koma ya, klik atau ketik koma. Mohon perhatian untuk titik koma atau koma saja itu di saat sampai itu mengetik left itu sudah dikeluarkan panduannya. Apakah komputer itu pakai sistem titik koma atau koma, itu berbeda antara komputer satu dan komputer yang lain. Nah, kebetulan di komputer panitia ini adalah menggunakan koma. Nah, setelah titik koma, karena kita mengambil angka 1 dari sebelah kiri, maka kita ketikkan angka 1 ya, sebanyak 1 yang kita ambil, kemudian tutup kurung. Nah, karena data di Excel itu harus di enter supaya data itu bisa bekerja, maka jenengan enter semua. Nah, sudah menghasilkan 1. Cukup kita ketikkan di baris yang pertama saja Bapak Ibu sekalian, kemudian kita sortir turun ke bawah. Nah, klik, naikkan lagi ke angka 1, kemudian copy, geret ke bawah. Seret, sejumlah siswa yang melakukan tes. Nah, ini sudah kita temukan di kolom yang pertama tadi ya, kita sudah dapatkan nilainya. Nah, supaya di kolom-kolom berikutnya nilainya itu hanya diambil 1 saja yang telah diblok tadi, coba digeser ke kiri semua, ke kanan semua. Nah, di bawah sendiri, coba di ke bawah. Nah, itu ada pentol kecil, digeser ke kanan. Sejumlah nilai Bapak Ibu sekalian. Oke, lepas. Nah, maka sudah kita dapatkan nilai anak-anak itu. Nah, ini yang bisa nanti kita olah ya. Kalau 1 mau dikalikan berapa,
poin-poin dari setiap soalnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pensortiran, karena ujian naskah itu diujikan untuk beberapa kelas, makanya kelas 10 tapi jenjang jurusannya berbeda. Nah, ini perlu kita pilih. Karena tadi kita ujiannya secara bersama-sama, kita pilih untuk IPA sendiri, untuk IPS sendiri, agar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan penilaian itu secara mudah, maka bisa dipakai fasilitas filter. Oke, sekarang kita Bapak Ibu sekalian pergi ke data filter. Nah, di situ ada filter, diklik aja. Oke. Setelah Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam filter, kemudian perhatikan, klik gambar gelas itu ya Bapak Ibu sekalian, sudah diklik, maka Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan filter atau tombol-tombol centangan ke bawah itu di masing-masing kolom, yaitu kolom nama ada filternya, di kolom kelas ada filternya, di kolom nilai juga ada filternya, yaitu yang ada tanda wajibnya itu. Oke, sekarang kita mau mengkelompokkan berdasarkan kelas penilaian tersebut, yaitu kita klik centang di kelas. Nah, di situ sudah muncul ada IPA, ada IPS. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mendapatkan nilai anak IPA saja, maka yang tercentang harus IPA saja. Yang selanjutnya dihilangkan centangnya. Oke? Display. Oke. Maka kita sudah mendapatkan nilai anak-anak IPA. Oke. Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan nilai untuk IPA sendiri. Nah, sekarang umpamanya mau ngeprint untuk bagian IPS, bagaimana caranya? Tetap sama, yaitu melalui tombol panah ke bawah tadi, kita hilangkan yang bagian IPA. Kita masuk ke IPS. Coba diklik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita sudah mendapatkan anak IPS. Nah, nilai-nilai itu nanti bisa jenengan simpan, kemudian disetor ke bagian tata usaha. Baru di bagian tata usaha nanti akan disebar ke wali kelasnya masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti di dalam pembelajaran ini masih belum bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian bisa memutar-mutar kembali ya, biar mendapatkan pemahaman yang cukup jelas. Tapi nanti seandainya kok masih belum jelas juga, nanti Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan dan berkonsultasi kepada saya ya, pada saya, baik itu melalui telepon, melalui langsung bertemu dengan saya, monggo. Yang penting kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, itu bisa terselesaikan dengan senang tanpa ada suatu kerisauan. Nah, oleh Bapak Ibu sekalian, monggo semangat. Walaupun kita sudah berusia, tetap kita harus belajar, kita menjadi guru yang merdeka, sehingga kita mendapatkan nilai tambah bagi diri kita maupun perkembangan anak didik kita. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk tutorial pemberian pembelajaran pembuatan naskah dan pengunduhan nilai. Sampai pengolahan nilai itu bisa dijadikan sebagai nilai yang tercatat di dalam rapor. Dan saya kira cukup, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.